Katekese Paus Fransiskus pada audiensi umum tanggal 20 April tahun 2022 katekese tentang Hari Tua, saudara dan saudari terkasih, selamat pagi. Hari ini, atas rahmat sabda Allah yang telah kita dengar, kita membuka jalan melalui kerapuhan usia tua, yang ditandai secara khusus oleh pengalaman kecemasan dan keputusasaan, kehilangan dan pengabaian, kekecewaan dan keraguan. Tentu saja, pengalaman kelemahan kita dalam menghadapi situasi kehidupan yang dramatis, terkadang tragis, dapat terjadi pada setiap tahap kehidupan, namun, di usia tua mereka dapat menghasilkan lebih sedikit kesan dan menimbulkan semacam pembiasaan pada orang lain, bahkan gangguan. Berapa kali kita mendengar atau berpikir, orang tua adalah pengganggu. Tetapi, orang tua ini selalu mengganggu, jangan menyangkalnya, begitulah adanya. Kita telah mengatakannya, kita telah memikirkannya, luka yang lebih serius dari masa kanak-kanak dan remaja benar mengusik rasa ketidakadilan dan pemberontakan, kekuatan untuk bereaksi dan melawan. Di sisi lain, luka-luka, bahkan yang parah, karena usia tua pasti disertai dengan perasaan bahwa bagaimanapun, hidup tidak bertentangan dengan dirinya sendiri, karena hidup itu telah dijalani. Jadi orang tua cukup tersingkir dari pengalaman kita ingin menjauhkan mereka. Dalam pengalaman manusia biasa, cinta kasih, seperti yang dikatakan, diturunkan, cinta tidak kembali ke kehidupan di belakang dengan kekuatan yang sama seperti yang dicurahkannya pada kehidupan yang masih ada di hadapan kita. Keberanian cinta kasih juga tampak dalam hal ini. Orang tua selalu mengetahui hal ini. Yang tua segera mempelajarinya. Namun demikian, Wahyu membuka jalan untuk membalas cinta kasih ini dengan cara yang berbeda, dengan cara menghormati mereka yang telah pergi sebelum kita, cara menghormati orang yang datang sebelum kita, cara menghormati orang yang lebih tua. Cinta kasih khusus yang membuka jalan dalam bentuk penghormatan, yaitu kelembutan dan rasa hormat pada saat yang sama, yang ditujukan untuk orang tua ini dimeteraikan oleh perintah Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, adalah komitmen serius. Yang pertama dari lempeng loh kedua, dari 10 perintah, ini bukan hanya tentang ayah dan ibu sendiri. Ini tentang generasi mereka dan generasi sebelumnya, yang kepergiannya juga bisa lambat dan berkepanjangan, menciptakan waktu dan ruang koeksistensi yang tahan lama dengan usia kehidupan lainnya. Dengan kata lain, ini tentang usia tua kehidupan. Usia tua, penghormatan adalah kata yang tepat untuk membingkai aspek membalas cinta kasih yang menyangkut usia tua. Artinya, kita telah menerima cinta kasih dari orang tua, kakek nenek, dan sekarang kita mengembalikan cinta ini kepada mereka, kepada orang tua, kepada kakek nenek kita. Hari ini kita telah menemukan kembali istilah martabat untuk menunjukkan nilai menghormati dan merawat usia kehidupan setiap orang. Martabat di sini pada dasarnya setara dengan kehormatan, menghormati ayah dan ibu, menghormati yang lebih tua, dan mengakui martabat yang mereka miliki. Mari kita pikirkan baik-baik tentang ungkapan cinta kasih yang indah ini yang merupakan penghormatan. Bahkan ketika merawat orang sakit, dukungan kepada mereka yang tidak mandiri, jaminan hari tua, bisa jadi kurang terhormat. Kehormatan kurang ketika rasa percaya diri yang berlebihan, alih-alih diungkapkan sebagai kelembutan dan kasih sayang, kelembutan dan rasa hormat, diubah menjadi kekasaran dan pelecehan. Ini terjadi ketika kelemahan dicela, dan bahkan dihukum, seolah-olah itu adalah kesalahan, dan ketika kebingungan menjadi celah untuk cemoohan dan agresi. Itu bisa terjadi bahkan di rumah, di panti jompo, serta di kantor atau di ruang terbuka kota, mendorong pada orang muda, bahkan secara tidak langsung, sikap merendahkan, dan bahkan menghina, untuk orang tua, untuk kelemahan dan kegentingan mereka, menghasilkan hal-hal yang mengerikan. Ini membuka jalan bagi akibat yang tak terbayangkan. Orang-orang muda yang membakar selimut gelandangan, kita telah melihat ini, bukan karena mereka melihatnya sebagai manusia yang tolol, dan kita sering berpikir bahwa yang lama adalah sampah,
atau kita membuangnya di tempat sampah. Orang-orang muda yang membakar selimut gelandangan ini adalah puncak gunung es, yaitu penghinaan terhadap kehidupan, yang jauh dari daya tarik dan dorongan pemuda, tampaknya sudah menjadi kehidupan yang harus disingkirkan. Menolak adalah kata yang tepat, bukan membenci orang tua dan membuang mereka dari kehidupan, mengesampingkan mereka, merendahkan mereka. Penghinaan ini, yang tidak menghormati orang tua, sebenarnya tidak menghormati kita semua. Jika saya tidak menghormati orang tua, saya tidak menghormati diri saya sendiri. Bagian dari kitab Sirah, yang kita dengar di awal, benar-benar keras tentang penghinaan ini, yang menyerukan pembalasan di hadapan Tuhan. Ada bagian dalam kisah Nuh yang sangat ekspresif dalam hal ini. Lihat kitab Kejadian bab 9, ayat 21-23. Semoga Anda mengingatnya, Nuh yang sudah tua, pahlawan banjir bah dan masih pekerja keras, terbaring tak sadarkan diri setelah minum terlalu banyak. Dia sudah tua, tapi dia terlalu banyak minum putra-putranya, agar tidak membangunkannya dan mempermalukannya, dengan lembut menutupinya, melihat ke samping, dengan penuh hormat. Teks ini sangat indah dan mengatakan segala sesuatu tentang kehormatan karena orang tua, untuk menutupi kelemahan orang tua agar tidak merasa malu, sebuah teks yang sangat membantu kita. Terlepas dari semua persediaan materi yang disediakan oleh masyarakat yang lebih kaya dan lebih terorganisir untuk hari tua, yang tentu saja bisa kita banggakan, perjuangan untuk pemulihan bentuk cinta kasih khusus yang merupakan penghormatan itu tampaknya masih rapuh dan belum matang. Kita harus melakukan semua yang kita bisa untuk mendukung dan mendorongnya, menawarkan dukungan sosial dan budaya yang lebih baik kepada mereka yang peka terhadap bentuk peradaban cinta kasih yang menentukan ini. Dan pada poin ini, izinkan saya untuk memberikan beberapa saran kepada orang tua. Tolong, bawa anak-anak Anda, anak kecil, lebih dekat dengan orang tua, selalu dekatkan mereka. Dan ketika orang tua itu sakit, sedikit kurang waras, selalu dekati mereka, beritahu mereka bahwa ini adalah daging kita, bahwa inilah yang memungkinkan kita berada di sini. Tolong jangan mendorong orang tua untuk pergi, dan jika tidak ada pilihan lain selain mengirim mereka ke panti jompo, silakan kunjungi mereka dan bawa anak-anak untuk menjenguk mereka. Mereka adalah kehormatan peradaban kita, orang tua yang membuka pintu. Dan seringkali, anak-anak melupakan hal ini. Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang pribadi. Saya dulu suka mengunjungi panti jompo di Buenos Aires. Saya sering pergi ke sana. Saya kerap kali pergi, saya mengunjungi masing-masing, dan saya ingat suatu kali saya bertanya kepada seorang wanita, "Berapa banyak anak yang Anda miliki?" "Saya punya 4, semuanya sudah menikah, dengan cucu," dan dia mulai berbicara kepada saya tentang keluarga, dan apakah mereka datang untuk mengunjungi. Ya, dia berkata, mereka selalu datang, ketika saya meninggalkan ruangan. Perawat, yang telah mendengar, berkata kepada saya, "Bapak, dia berbohong untuk menutupi anak-anaknya. Tidak ada yang datang kepadanya selama 6 bulan, ia telah diabaikan dalam waktu yang lama, berpikir bahwa yang tua adalah sampah, tolong itu adalah dosa besar." Ini adalah perintah agung pertama, dan satu-satunya yang mengatakan pahala, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kamu akan memiliki umur panjang di bumi." Perintah untuk menghormati orang tua ini memberi kita berkat, yang diungkapkan dalam ini cara, kamu akan memiliki umur panjang. Tolong hargai orang tua, dan bahkan, jika pikiran mereka sirna, tetap hargailah yang tua itu, karena mereka adalah kehadiran sejarah, kehadiran keluarga kita, dan berkat mereka kita ada di sini. Kita semua dapat mengatakan, "Terima kasih kepadamu, kakek dan nenek, saya hidup." Tolong jangan tinggalkan mereka sendirian, dan ini, merawat orang tua, bukan masalah kosmetik dan operasi plastik, bukan, sebaliknya, ini adalah masalah kehormatan, yang harus mengubah cara kita mendidik kaum muda tentang kehidupan dan tahapannya. Cinta kasih untuk pribadi manusia yang umum bagi kita, termasuk menghormati kehidupan yang dijalani, bukanlah masalah yang lama, melainkan sebuah ambisi yang akan membawa pancaran bagi para pemuda yang mewarisi kualitas terbaiknya. Semoga hikmat roh Tuhan memberi kita untuk membuka cakrawala revolusi budaya sejati ini dengan energi yang diperlukannya. Terima kasih.
Lapangan Santo Petrus Rabu, tanggal 20 April tahun 2022. He tells a personal story at a nursing home in Buenos Aires. And he remembers one time, and he asked an old lady how many children she had. And she said they always come to visit her. Ha fatto una bugia per coprire I figli. Da 6 mesi che non viene nessuno. And he had asked how many children they had and how often they came to visit, and she said that they visited all the time. And the nurse said, "Well, that's not true. She was telling you." She was telling a lie to cover up for her children. Onora padre e madre e avrai vita lunga sulla terra. And he recalls that the commandment to honor your mother and your father is the only commandment with the promise attached to it. If you honor your mother and father, you will have long life on this earth. E si perdono la testa a custodire I vecchi, perché sono la presenza della storia, la presenza della mia famiglia, e grazie a loro io sono qui, possiamo dire tutti noi. Grazie a te, non. Nessa verdadeira e própria revolução cultural. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese, augurando a tutti I santi giorni di Pasqua. Davanti alle dolorose sconfitte della vita, Cristo vincitore del peccato, della paura e della morte, esorta a non arrendersi al male e alla violenza. Lasciamoci vincere dalla parola di Cristo, dalla pace di Cristo. Nel suo nome benedico voi e I vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Dirige uma cordial saudação aos I extend a cordial greeting to the Portuguese-speaking faithful, wishing everyone a happy Easter. Wishing everyone a holy Easter, In the face of life's painful defeats, Christ, the victor over sin, fear, and death, urges us not to give in to evil and violence. Let us be overcome by the peace of Christ. In His name, I bless you and your loved ones. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير We're now hearing Arabic. ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس.